Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Indrayani, NIM 2325050502726, program studi Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SDLC atau Software Development Life Cycle yang diampu oleh Dedi Suwarna Eskom Mkom. Materinya yang pertama apa itu SDLC, yang kedua manfaat SDLC, yang ketiga bagaimana cara kerja SDLC, yang keempat apa saja model SDLC tersebut, yang kelima bagaimana SDLC menangani keamanan, yang keenam bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lagi. Materi yang pertama itu apa itu SDLC. Yang pertama, siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, selesaikan, dan akur. Kemudian materi yang kedua, manfaat SDLC. Yang pertama, peningkatan fleksibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian yang kedua itu estimasi, perencanaan, dan jadwal yang efisien. Yang ketiga ada peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang keempat, pengiriman perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Materi yang ketiga, bagaimana cara kerja DLC. Yang pertama, rencana. Fase perencanaan biasanya mencakup tugas seperti analisis biaya sampai dengan manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Kemudian ada tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli intern dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Dan dokumentasi tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Kemudian teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah mungkin dimiliki organisasi. Kemudian yang ketiga, penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk mereka, menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Yang keempat itu ada pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengajuan otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak. Untuk bug analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan. Kemudian yang kelima, deployment.
saat tim pengembangan perangkat lunak, mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang akses pengguna. Kemudian perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Fase deployment mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan konfigurasi lingkungan. Yang keenam, pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan dan pengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Kemudian materi yang keempat, apa saja model SDLC? Model pertama yaitu model siklus hidup. Pengembangan perangkat lunak SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua, model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Kemudian yang ketiga, beberapa model SDLC diantaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, model angle. Kemudian materi yang kelima, bagaimana SDLC menangani keamanan. Yang pertama, dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, penguji keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC. Yang kedua, tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tinggi jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatkan risiko keamanan. DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, mencakup alat dan proses mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Kemudian selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metode manajemen siklus hidup lainnya. Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan dan pembuatan sistem IT. Yang kedua itu sistem biasa terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Kemudian yang kedua, siklus pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah subset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Kemudian sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan organisasi dan pengubahan kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan. Yang ketiga, manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi
ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses alat dan orang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, penguji, produksi, dukungan, dan validasi akhir. Yang keempat, SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.